Banyak orang percaya pada kemungkinan kehidupan lampau. Gagasan bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah yang pertama bagi kita. Sebelum kamu menjadi dirimu sekarang, duduk di rumah dan menonton video ini, mungkin kamu adalah raja abad pertengahan, pelukis Renaissance, atau pejuang Sparta kuno. Regresi kehidupan masa lalu adalah praktik kontroversial yang memungkinkan orang untuk melihat kembali kehidupan masa lalu mereka yang seharusnya melihat melalui mata seseorang di kehidupan lain. Itu ide yang bagus. Dan ada sesuatu yang menarik tentang kemungkinan menghidupkan kembali pengalaman seseorang dari masa lalu. Dan tahukah kamu, organisasi SCP kebetulan menemukan artefak yang memungkinkan seseorang untuk mengalami ingatan orang lain. Ini bukan regresi kehidupan masa lalu dan kamu tidak memiliki kendali atas kehidupan siapa yang kamu intip. Tapi ini memungkinkanmu untuk melihat dunia melalui mata mereka. Namun, ketika kamu melihat melalui mata orang lain, selalu ada kemungkinan bahwa kamu akan melihat sesuatu yang tidak kamu inginkan. Sesuatu yang meresahkan, menakutkan, bahkan traumatis, atau lebih buruk. Jadi kamu mungkin tidak ingin tunduk pada SCP-1123 atau seperti yang telah dijuluki tengkorak kekejaman. SCP-1123 adalah tengkorak manusia tua tanpa gigi atau rahang bawah. Di bagian dahi tengkorak katakmar untuk ingat ditulis dengan darah. Pengujian tengkorak dan darah menentukan bahwa itu berasal dari tahun 1970-an dan bahwa baik darah dan tengkorak itu milik orang yang sama. Tengkorak kekejaman ditemukan oleh seorang kolonel di Tentara Rakyat Vietnam pada 1980-an sebagai bagian dari koleksi sisa-sisa manusia yang dipajang di Museum Kamboja. Terkesan oleh tulisan darah dan perasaan aneh yang diberikan tengkorak itu padanya, kolonel memutuskan untuk mengirimnya ke Hanoi untuk penyelidikan lebih lanjut. Saat dalam perjalanan, tengkorak itu dicegat oleh organisasi SCP. Agen organisasi memasang jebakan di sepanjang jalan, meledakkan ban transport kolonel. Tengkorak itu diambil dan dikirim ke fasilitas organisasi dan kolonel diberi amnesti untuk menghapus semua ingatan tentang penemuan tengkorak itu. Staf Museum Kamboja menerima perlakuan serupa. Semua penyebutan tertulis tentang tengkorak telah dihapus dan sekarang di luar dari arsip organisasi tidak ada catatan resmi tentang tengkorak yang pernah ada. Tulisan berdarah di tengkorak telah memudar dari waktu ke waktu dan dari kejauhan hampir tidak terlihat sama sekali. Agen organisasi SCP pertama yang mempelajari tengkorak itu, seorang peneliti tak dikenal yang namanya telah dihapus dari arsip organisasi, memiliki serangkaian pengalaman yang tidak biasa saat mengamati tengkorak itu. Dia melaporkan bahwa tulisan itu tidak terlihat dari jarak 5 meter. Saat dia mendekatinya, dia mencatat bahwa tulisannya menjadi lebih jelas dengan setiap meter dia mendekat hingga pada jarak 1 meter, tulisan itu tampak baru. Karena tidak dapat menahan diri, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan menemukan bahwa jari-jarinya menjadi licin dan merah. Entah bagaimana, tulisan berdarah itu masih basah, seolah-olah baru dibuat beberapa saat sebelumnya. Begitu dia menyentuh tulisan itu, dia mulai mengalami fenomena sensorik yang tidak wajar. Ruangan dipenuhi dengan bau asap, dia bisa mendengar suara napas berat dan degup jantung. Ada langkah kaki yang menggelegar di belakangnya dan dia berbalik untuk melihat, tapi tidak menemukan apapun di sana. Dia menyentakkan tangannya menjauh dari tengkorak, mundur karena sensasi semut merayap di tangannya. Matanya mulai perih seolah dipenuhi abu dan dia tersandung ke belakang, hanya untuk jatuh ke tanah karena sensasi menusuk yang tiba-tiba, seperti pecahan kaca yang menembus sepatu dan telapak kakinya. Peneliti dikeluarkan dari ruangan dan diperiksa oleh seorang dokter yang menemukan bahwa tidak satupun dari sensasi ini memiliki gejala fisik yang menyertainya. Mereka murni psikosomatis sepertinya. Tidak ada apa-apa di matanya, tidak ada luka di kakinya. Kontak dengan tengkorak telah menyebabkan dia mengalami rangsangan fisik ini, tapi itu semua ada di kepalanya. Dan ini jauh dari tampak utuh SCP-1123 pada mereka yang terinteraksi dengannya. Setelah beberapa minggu tidak tersentuh, tengkorak itu diperiksa oleh peneliti organisasi lainnya. Ketika dia menyentuh permukaan tengkorak untuk mengangkatnya dan melihat lebih dekat, dia jatuh ke dalam keadaan fugu disosiatif, semacam keadaan perubahan kesadaran yang menyedihkan. Dia menjadi bingung, disorientasi, dan tidak mau menanggapi namanya. Tengkorak itu dilepaskan dari genggamannya segera setelah dia menjadi tidak responsif. Tapi ini tidak bertampak apapun untuk mengembalikannya ke keadaan normal. Peneliti pendamping hanya perlu mengamatinya dan menunggunya bangun. 6 jam kemudian, ketika dia akhirnya melakukannya, dia menceritakan apa yang dia alami setelah menyentuh tengkorak. Dia mengklaim bahwa dia telah melihat kehidupan orang lain dalam waktu antara menyentuh tengkorak dan kembali ke kesadaran. Dia bisa menceritakan detail kehidupan orang lain ini, menggambarkan tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi, peristiwa yang belum pernah dia saksikan, dan bahkan berbicara dalam bahasa yang sebelumnya dia tidak bisa. Peneliti lain menentukan bahwa orang yang digambarkan benar-benar ada, meskipun mereka telah meninggal, dan bahwa semua detail kecil terlalu spesifik untuk menjadi kebetulan yang sederhana. Setelah pertemuan dengan SCP-1123 ini, beberapa peneliti lain mengalami kondisi fugu traumatis yang serupa. Organisasi mampu mengidentifikasi beberapa karakteristik bersama di antara mereka yang menyentuh tengkorak dan mengalami kehidupan orang lain. Semua orang yang ingatannya dilihat oleh subjek tes meninggal sebelum subjek lahir adalah korban kekerasan atau
atau pemenjaraan, meninggal secara tragis atau kejam karena pembunuhan, kelaparan, atau infeksi, dan meninggal karena menjadi sasaran sebuah gerakan politik. Pola-pola ini menyebabkan terciptanya julukan SCP, tengkorak kekejaman. Ini adalah tengkorak yang memaksa mereka yang menyentuhnya untuk menghidupkan kembali kekejaman masa lalu. Untuk lebih memahami sifat efek tengkorak pada subjek uji dan sifat kehidupan yang tercetak pada mereka, serangkaian percobaan dilakukan oleh organisasi. Berbagai orang dari latar belakang budaya yang berbeda diekspos ke tengkorak dalam upaya untuk menentukan korelasi apa, jika ada, antara seseorang yang terpapar tengkorak dan tipe orang yang ingatannya mereka alami. Dalam percobaan pertama, seorang pria keturunan Irlandia dan Prancis disuruh menyentuh tengkorak itu. Dia segera pingsan dan mulai berteriak dalam bahasa Armenia dan menolak setiap dan semua bantuan dari petugas organisasi. Ketika dia kembali ke kesadaran penuh, dia menjelaskan bahwa dia telah mengingat seorang petani Armenia yang dibakar hidup-hidup oleh tentara Ottoman pada tahun 1915 selama genosida Armenia. Dalam eksperimen yang berbeda, seorang pria keturunan Haiti menyentuh tengkorak tersebut. Tepat sebelum menyentuhnya, dia mengeluhkan bau kimia dan sensasi gatal yang kuat. Setelah dia menyentuhnya, dia mulai batuk dengan keras. Keadaan Fugunya berlangsung selama 60 menit dan ditandai dengan kebingungan dan kemampuan tiba-tiba untuk berbicara bahasa Kurdi. Setelah bangun dari keadaan Fugu, pria itu mampu menggambarkan kepribadian yang tercetak dari korban 85 tahun serangan gas mustard di Irak pada tahun 1989. Eksperimen ketiga melibatkan seorang wanita keturunan China yang menjadi tidak responsif selama lebih dari 2 jam setelah menyentuh tengkorak. Dia jelas tertekan dan mulai menangis keras seiring berjalannya waktu. Setelah 2 jam habis, dia bisa memberikan wawancara di mana dia menggambarkan pengalamannya saat berada di dalam keadaan Fugu. Dia mengalami kehidupan seorang gadis muda Ukraina yang meninggal pada tahun 1932 akibat kekerasan di tangan Brigade Soviet. Beberapa percobaan lain juga dilakukan menghasilkan hasil yang serupa. Setiap kali subjek akan mengalami keadaan Fugu yang berlangsung dari sekitar 1 jam hingga lebih dari 6 jam. Eksperimen tersebut memungkinkan organisasi untuk menentukan beberapa pola statistik dalam kepribadian dan ingatan yang dialami oleh subjek uji. Semakin banyak korban yang dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah, semakin besar kemungkinan subjek uji akan mengalami ingatan seseorang yang terbunuh dalam peristiwa itu. Tidak ada korelasi yang jelas antara kebangsaan subjek tes dan kebangsaan orang yang ingatannya akan mereka alami. Meskipun tidak ada efek fisik negatif pada subjek uji yang telah melakukan kontak dengan tengkorak, ada dampak psikologis penting yang dapat dikaitkan dengan sifat traumatis dari ingatan yang mereka alami selama percobaan. Subjek telah menunjukkan serangan kesedihan dan depresi serta perjuangan dengan rasa bersalah dari yang selamat. Meskipun mereka sendiri tidak selamat dari peristiwa yang mereka saksikan, mereka merasa seolah-olah melakukannya. Dalam upaya untuk mengurangi efek psikologis ini, organisasi memberikan beberapa jenis amnestik untuk subjek uji. Namun, ini tidak efektif dan dalam banyak kasus itu secara aktif berbahaya. Organisasi SCP menggunakan berbagai senyawa amnestik sebagai bagian dari pekerjaannya, tapi tidak satupun dari itu yang efektif dalam mengobati subjek uji yang telah terpapar SCP-1123. Amnestik tingkat B atau Regressive Retrograde menghapus ingatan yang paling baru terbentuk dari sebuah pikiran orang. Ketika itu diberikan kepada subjek uji SCP-1123, ingatan mereka sendiri mulai memudar, sementara ingatan tentang kepribadian mereka yang baru dialami tetap utuh. Jika dosisnya ditingkatkan, hanya kenangan kekejaman yang tersisa. Amnestik lain dengan fungsi serupa menghasilkan hasil yang serupa dan sama-sama meresahkan. Ingatan yang salah akan hilang dan kepribadian asli subjek akan mulai berubah menjadi orang yang telah ditanam oleh tengkorak pada mereka. Dan jenis amnestik lain diterapkan dalam upaya untuk memecahkan masalah ini. Amnestik tingkat E atau ENUI tidak menghilangkan ingatan dari pikiran subjek, melainkan mengurangi respon emosional subjek terhadapnya. Itu dimaksudkan untuk melemahkan jalur saraf dan menghilangkan komponen emosional dari memori yang diberikan, mengurangi stres subjek atau respon trauma terhadap informasi memori tersebut. Semua ilmu di balik tingkat amnestik ini menunjukkan bahwa itu akan bermanfaat bagi subjek uji yang terlibat dalam penelitian ini, tapi untuk beberapa alasan itu masih tidak efektif. Penerapan amnestik tingkat E untuk menguji subjek setelah terpapar tengkorak kekejaman hanya memperburuk respon trauma subjek, berkontribusi pada serangan panik, kilas balik, dan gejala lain dari gangguan stres pasca trauma parah. Akhirnya, penggunaan amnestik untuk kebaikan subjek tes ini ditinggalkan sepenuhnya. Eksperimen dengan tengkorak ditunda sampai program pengobatan yang bermanfaat untuk subjek uji dapat ditetapkan. Saat ini, untuk menjaga kondisi tengkorak dan tulisan di permukaannya, SCP-1123 disimpan dalam wadah tertutup rapat dalam atmosfer gas argon. Ketika dikeluarkan dari wadah untuk eksperimen dan pengujian, itu ada dalam cahaya tidak lebih dari 50 lux, dengan suhu di dalam wadah dijaga antara 20 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan 55%. Tidak ada yang diizinkan untuk menangani tengkorak dalam keadaan apapun kecuali untuk eksperimen terkontrol. Ada pepatah yang mengatakan, mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya. Meskipun pengalaman menyentuh SCP-1123 menyusahkan, mungkin ada gunanya. Menghadapi kekejaman
kekejaman sejarah secara langsung dan melihat melalui mata para korbannya adalah pengingat yang jelas akan semua kejahatan yang mampu dilakukan umat manusia. Tentu saja sejarah yang dicerminkan oleh tengkorak kekejaman yang terpatri langsung di benak semua orang yang menyentuhnya tidak akan segera terlupakan. Mereka yang telah menyentuhnya, mereka yang berbicara dengannya, dan semua yang belajar tentang dampak tengkorak kekejaman harus berhati-hati untuk mengingat sejarah, untuk belajar darinya, untuk memastikan bahwa kejahatan ini tidak pernah terulang lagi. Mungkin kita bahkan akan mencapai titik di mana kita tidak perlu melihat melalui mata para korban kejahatan yang dilembagakan. Kita hanya akan pindah di luar itu. Kemudian dan baru setelah itu akan tiba saatnya tengkorak itu dihancurkan. Sampai saat itu tetap tersimpan di lorong organisasi SCP sebagai pengingat bahwa di tengah semua kengerian yang ditahan di dinding itu, terkadang monster terbesar itu adalah kita. Sekarang tonton SCP-4205 di mata yang melihatnya dan SCP-3999, aku adalah pusat segala sesuatu yang terjadi padaku untuk SCP yang lebih aneh dan menghantui.